Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erza Revianto Rizky dari kelas 04 SA KK 004. Sini saya akan membahas tentang manajemen strategik yang dilakukan oleh suatu perusahaan lokal milik Indonesia yang bergerak di bidang fashion, yaitu bernama Hevel Spirit. Lanjut untuk masuk ke pembahasannya, di mana saya mendapatkan deskripsi tentang brand Hevel Spirit ini. Brand Hevel Spirit adalah brand fashion lokal Indonesia yang bergerak di bidang streetwear dan didirikan pada tahun 2020 oleh tim kreatif muda Indonesia. Brand ini dikenal dengan konsep gaya yang berani, anti-mainstream, dan menonjolkan kebebasan berekspresi. Nah, brand Hevel Spirit ini juga dikaitkan dengan salah satu influencer, yaitu Nurul Firza Khairulani atau biasa disebut Nuero, sebagai pemilik yang turut mempopulerkan melalui media sosial. Selanjutnya adalah popularitasnya semakin meningkat setelah digunakan salah satu public figure, yaitu Raffi Ahmad, sehingga saat ini Hevel Spirit berkembang sebagai brand yang menyasar anak muda dengan gaya kekinian dan karakter yang kuat. Selanjutnya ada visi dan misinya. Visinya adalah menjadi brand streetwear lokal yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global dengan mengusung identitas unik, kreatif, dan mempresentasikan kebebasan berekspresi anak muda. Selanjutnya ada misi. Yang pertama adalah menghadirkan fashion berkualitas dengan desain edgy dan original. Yang kedua, mendorong anak muda tampil beda dan percaya diri. Yang ketiga, mengangkat kreativitas lokal dengan sentuhan tren global. Yang keempat, membangun komunitas streetwear yang inspiratif. Dan yang terakhir adalah terus berinovasi agar tetap unik dan relevan. Selanjutnya adalah capaian dari beberapa tahun. Yang pertama adalah dikenal luas di kalangan anak muda seperti saya. Yang kedua, dipakai public figure seperti Jeffrey Nicole dan banyak lagi seperti Raffi Ahmad dan yang lainnya. Yang ketiga adalah membangun identitas brand menjadi yang lebih kuat. Tujuannya adalah satu, sebagai tempat anak muda mengekspresikan diri lewat fashion. Yang kedua, menciptakan brand streetwear lokal yang keren dan beda. Yang ketiga, menunjukkan bahwa brand Indonesia bisa bersaing dengan brand-brand luar yang sudah terkenal. Yang terakhir adalah membangun komunitas dan gaya hidup yang bukan cuma jual baju. Selanjutnya, sini saya akan membahas positioningnya. Positioning Hevel Spirit ini adalah brand streetwear lokal yang menargetkan anak muda dengan gaya berani, edgy, dan anti-mainstream. Ciri-ciri positioningnya: satu, fokus ke anak muda, Gen Z sampai milenial. Yang kedua, gaya streetwear atau urban. Yang ketiga, atau image rebel, bebas dan ekspresif. Dan yang terakhir adalah terlihat hype dan kekinian. Selanjutnya saya masuk ke segmentasi pasar. Yang pertama, demografi, yaitu remaja hingga dewasa atau muda yang mulai dari umur 15 sampai 30 tahun, pria dan wanita. Kelas menengah yang tertarik fashion. Selanjutnya ada visografi, yaitu ada di individu yang suka tampil beda, percaya diri, kreatif, dan mengikuti budaya streetwear. Selanjutnya ada geografis, yaitu di perkotaan atau daerah dengan gaya hidup modern dan akses tren fashionnya yang sudah mulai meningkat. Selanjutnya ada di perilaku. Perilaku tersebut konsumen yang aktif di media sosial, mengikuti tren yang terus berjalan, dan mencari produk yang unik atau limited. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SWOT-nya. Di sini ada 4, yaitu adalah ada strengths, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama saya akan menjelaskan strengths-nya dulu, kekuatan, yaitu ada desain yang edgy, unik, dan mainstream, identitas brand yang kuat, menarik segmen anak muda yang ingin tampil beda, fleksibel mengikuti tren global streetwear, dan potensi storytelling brand. Selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Brand awareness masih terbatas, produksi mungkin belum konsisten,
harga bisa dianggap mahal oleh pasar tertentu, dan distribusi terbatas. Yang terakhir adalah ketergantungan pada tren fashionnya. Yang ketiga ada opportunities atau ada peluangnya, yaitu tren streetwear terus berkembang, dukungan terhadap brand lokal Indonesia semakin banyak, semakin maju. Ketiga, kolaborasi dengan influencer atau komunitas. Yang keempat, penjualan digital. Dan yang terakhir adalah ekspansi ke produk lain. Yang terakhir adalah ada threat atau ancaman, yaitu banyak kompetitor streetwear lokal dan global, perubahan tren fashion yang cepat. Terus ada produk tiruan atau fast fashion. Selanjutnya ada sensitivitas harga di pasar anak muda. Dan yang terakhir adalah brand besar masuk ke segmen streetwear. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang strategi pemasarannya. Yang pertama ada produk dan produknya, yaitu ada desain yang edgy dan berkualitas. Terus selanjutnya ada distribusi yang fokus ke online dan mulai ada offline-nya seperti mengikuti J-Cloud dan lain-lain. Selanjutnya ada harga, yaitu kompetitif dan sesuai anak muda. Selanjutnya ada promosi, aktif di TikTok, Instagram, dan influencer atau media sosial lainnya. Dan yang terakhir ada branding, bangun identitas dan komunitas. Selanjutnya ke strategi unit bisnis. Mungkin di bulan 1 dan kedua adalah bangun identitas brand, visual dan konsepnya. Di bulan keempat dan keenam mulai campaigns ke marketing Instagram, TikTok, media sosial lainnya, dan juga menggunakan influencer atau endorsement. Bulan ke-7 sampai ke-12 optimalkan kualitas produk dan pelayanan. Dan tahun kedua ekspansi produk seperti hoodie, aksesoris dan lain-lain, dan perluas distributor, marketplace atau offline-nya. Dan yang terakhir adalah rencana keuangan. Rencana keuangan tersebut ada biaya profesional. Mungkin kalau ada produksi 50 sampai 100 pieces bisa mencapai 10 sampai 15 juta. Marketingnya ada access dan endorsement 3 sampai 5 juta. Biaya operasional tersebut personal 2 sampai 3 juta, dan total bisa mencapai 15 sampai 23 juta. Terus selanjutnya ada proyeksi pendapatannya. Harga rata-ratanya dari 100 hingga 500 ribu rupiah. Jika estimasi penjual ada 70 sampai 100 pieces, omset yang didapatkan adalah 14 sampai 30 juta rupiah. Nah, di sini kita mendapatkan profit marginnya pada brand influencer tersebut bisa profit mencapai 3 sampai 10 juta per bulan, atau margin 20 sampai 35% setiap bulannya. Itulah yang bisa saya dapat sampaikan dan jelaskan tentang brand lokal Every Spirit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.